Hello everyone, welcome to English class. For this time, I'm going to talk about Takadalobang and time, especially for grade 5. Well, before we are going to play Takadalobang, I want to tell you something about Takadalobang. Takadalobang is one of the traditional games from Betawi. Takadalobang adalah satu dari permainan-permainan tradisional dari Betawi. This game is also called Kalawadi. Permainan ini dinamai Kalawadi. It is based on the kids' surprise to see lizards that their reactions makes the lizard jump so far. Permainan ini berdasarkan pada kejutan anak-anak melihat lizard atau kadal. Sehingga reaksi mereka membuat lizard itu melompat begitu jauh. The game resembles of hitting the lizard. Permainan ini mirip dari memukul lizard. The game tools are one stick is about 40 centimeter as a bat, and another stick is about 10 centimeter as the lizard, and the hole with bricks is about 5 centimeter. Perlengkapan permainan ini adalah satu tongkat sepanjang 40 centimeter sebagai alat pukul dan tongkat yang lainnya panjangnya sekitar 10 cm sebagai lizardnya atau sebagai kadalnya. Dan lubang dengan batu bata setinggi 5 cm atau bisa juga menggunakan lubang tanah ya sekitar 5 cm. The game is played by two groups. Permainan ini pun dimainkan oleh dua kelompok. Nah, berikut adalah gambar tentang tongkatnya. Next, I'm going to tell you how to play this game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memainkan permainan ini. First, make two teams and decide the leader. Nah, kalian membuat dua tim atau dua kelompok dan segera untuk memutuskan siapa yang menjadi pemimpin tim. The second, the two leaders must play rock, scissors, and paper to determine which team play first. Nah, kedua tim harus memainkan batu gunting kertas untuk memutuskan siapa atau tim yang mana yang akan memainkan pertama. Nah, di sini kita harus sweet ya. Namun sweetnya sekarang adalah batu gunting kertas. Nah, kalian lihat gambarnya. The third, the winner team plays first. The loser team will be the guard. Nah, bagi tim yang menang sweet atau menggunakan kata batu gunting kertas tadi, nah tim itu boleh main pertama. Tapi bagi yang tim kalah dalam sweet akan menjadi penjaga. Nah, kalian kalau ingin bermain lebih dulu, kalau harus memenangkan sweetnya, batu gunting kertas. The fourth step, the first player beat the stick as high as and as far as possible. Nah, langkah keempat, pemain yang pertama main memukul tongkat setinggi mungkin dan sejauh mungkin. Ya.
Can you do it? Of course, ya. The last step, the guard team catches the stick. If the guard can catch the stick, the guard change position as a beater to beat. Bagi tim penjaga, menangkap tongkat yang dipukul tadi. Nah, jika penjaga bisa menangkap tongkat yang dipukul, ya, penjaga akan menjadi pemukul. Ya, seperti pemain yang pertama main. Well, you can play this game with your friends, but don't forget, after you finish playing this game, wash your hands. Okay? Berikut ini adalah istilah kata tentang jam. Yang pertama, AM, anti-meridian. Digunakan jam 12 tengah malam hingga jam 11.59 siang hari. Yang kedua, PM, post-meridian. Digunakan pada saat jam 12 siang hingga jam 23.59 tengah malam. Istilah kata dalam waktu yang lainnya adalah number 1, o'clock, yang berarti tepat. Contoh, 7:00. Kita bisa mengatakan 7 o'clock. Yang kedua, a quarter, yang berarti seperempat atau 15 menit. Number 3, a half, artinya setengah jam atau 30 menit. Yang keempat, pass, lewat. Yang kelima, to, berarti kurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memberitahukan waktu. Apabila jarum panjang berada di angka 12, maka kita mengatakan tepat atau o'clock. Contoh, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Berarti 1 o'clock. Apabila jarum panjang berada di sebelah kanan kamu, maka dikatakan lewat atau pas. Apabila jarum panjang berada di angka 1, berarti lewat 5 menit atau 5 past. Apabila jarum panjang berada di angka kedua, berarti lewat 10 menit atau 10 minutes past. Apabila jarum panjang berhenti di angka ketiga, berarti lewat 15 menit atau a quarter past. Apabila jarum panjang berada posisi di angka keempat, berarti lewat 20 menit atau 20 minutes past. Apabila jarum panjang berhenti di angka kelima, berarti lewat 25 menit atau 25 minutes past. Dan apabila jarum panjang berhenti di angka ke-6, berarti lewat 30 menit atau half past. Selanjutnya, apabila posisi jarum panjang berada di sebelah kiri kamu, berarti kurang. Apabila jarum panjang berada di angka ke-7, berarti
kurang 25 menit atau 25 minutes to. Dan apabila jarum panjang berhenti di angka 8, berarti kurang 20 menit atau 20 minutes to. Dan apabila jarum panjang berada di angka 9, kita bisa mengatakan kurang 15 menit atau a quarter to. Dan apabila posisi jarum panjang tepat berada di angka 10, berarti kurang 10 menit atau 10 minutes to. Dan apabila jarum panjang berhenti di angka 11, berarti kurang 5 menit atau 5 minutes to. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita mengucapkan menit dulu baru jam. Selanjutnya saya akan berikan contoh. Sekarang perhatikan contoh jam. Perhatikan posisi jarum panjang. Jarum panjang berada di sebelah kananmu, ada di angka keempat, maka dalam penyebutan menit dahulu yaitu 20 past. Kita harus menyebutkan menit dahulu. Kemudian perhatikan posisi jarum pendek. Posisi jarum pendek berada di angka 1. Nah, kalian bisa menyebutkan jam tersebut. It is 20 minutes past 1. Atau dalam bahasa Indonesia, jam 1 lewat 20 menit. Atau menggunakan kata lain dalam bahasa Inggris, it is 1:20. Kalian menyebutkan jarum pendek posisinya di mana, kemudian posisi jarum panjang. It is 1:20. Selanjutnya, perhatikan jam yang kedua. Posisi jarum panjang ada di sebelah kirimu tepat di angka 10. Maka kita menyebutkan dalam bahasa Inggris menit dahulu. 10 to. Kemudian kalian menyebutkan posisi jarum pendek. Posisi jarum pendek berada di angka 7. Jadi kalian bisa mengucapkan atau menyebutkan jam tersebut, yaitu it is 10 minutes to 7. Atau dalam bahasa Indonesia, jam 7 kurang 10 menit. Kalian juga bisa menyebutkan kata lain dalam menjawab jam, yaitu it is 7:50. Nah, kita menyebutkan posisi jarum pendek. It is 7:50. Sedangkan jarum panjang ada di angka 10, artinya 50 menit. It is 7:50. Bagaimana? Kalian bisa memahami? Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan setelah ini. We go to the assignment. Kita kembali ke penugasan. You can see there are 10 clocks and your job is tell the time. Nah, di sini ada 10 gambar jam dan tugas kamu menuliskan jam berapa. Atau you can open your book page 94. Atau kalian bisa buka buku halaman 94. Good luck for you. Thank you very much for joining English class. I hope you can understand and enjoy the class. Have a nice day. Goodbye.